China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. Hai. Halo, kalian lockdown di rumah aja? Kalian bosan gak sih? Bosan sih, tapi enak bisa rebahan. Tapi pengen deh ketemu teman-teman. Jujur iya sih, gue bosan banget di rumah. Makanya jalan-jalan aja yuk, mumpung kita lagi libur 2 minggu. Kapan lagi kita kayak gini? Ih, lagi covid tahu, kamu gak takut ketular? Lockdown 2 minggu itu kan tujuannya untuk menghindari transmisi virus. Iya bener, bahaya kan? Jangan ngarang-ngarang deh. Nggak apa tahu. Katanya orang Indonesia tuh nggak bakalan kena covid. Kan negara Indonesia negara tropis, suhunya panas dan kelembapannya itu tinggi. Jadi sebelum masuk ke tubuh kita, virusnya itu udah mati. Nah, mau ngapain kita takut-takut dan lockdown juga? Oh iya, bener juga. Yaudah yuk, jalan yuk. Emang baca dari mana? Ada di berita-berita, di BCan WA juga banyak kok. Kamu kemakan hoax itu kan udah jelas. Faktanya orang Indonesia ada yang terpapar. Buktinya orang Singapura sama Malaysia juga ada yang terpapar loh. Oh iya, mereka kan negara tropis juga sama kayak kita. Jadi informasi yang kamu dapat tuh nggak valid. Faktanya, virus COVID-19 bisa bertransmisi dalam iklim apapun, baik panas maupun dingin. Sebagai contoh Indonesia. Indonesia adalah negara tropis dengan suhu dan kelembapan yang tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan virus COVID-19 bisa menyebar di Indonesia. Jadi, sebagai orang yang hidup di Indonesia, kita tetap perlu menjaga diri dari penyebaran COVID-19. Misalnya dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Tuh kan, benar apa kata aku sama Ken, kamu itu lagi covid. Lagian kamu sih keluar terus, gak pakai masker lagi. Ya ampun Tar, kamu serius kamu gak apa-apa? Kata kamu, orang Indonesia gak bakal kena covid. Gimana? Ih, kamu lupa, aku kan blasteran Indo-Belanda. Ya udah, kamu ya tenang aja Tar. No, kamu jangan ikut panik. Ikutin aja apa yang kata dokter Tar. Isolasi mandiri aja di rumah. Hindarin kontak dengan keluarga kamu yang lain yang ada di rumah. Kamu udah enakan Tar? Belum sih. Tapi kamu udah minum obat dari dokter? Udah kok. Kamu minum obat apa aja emangnya? Aku minum ivermectin, antibiotik, sama minum minyak kayu putih. Aku juga minum beberapa vitamin sih. Oh iya, katanya kalau minum minyak kayu putih aku bakalan cepet sembuh loh. Kamu diresepkan itu oleh dokter? Enggak sih, tapi aku baca-baca dari berita dan di grup WA juga bilangnya seperti itu. Oh iya. Faktanya menurut WHO, antibiotik tidak dapat melawan virus, termasuk virus COVID-19. Antibiotik berperan dalam melawan bakteri patogen dalam tubuh dan harus berupa resep dokter, jadi tidak boleh mengonsumsinya tanpa resep yang jelas. Selain itu, minyak kayu putih juga belum terbukti mengobati COVID-19. Sebelumnya ada penelitian yang menyatakan bahwa minyak kayu putih eukaliptus dapat membunuh hingga 80% virus corona. Akan tetapi, virus corona yang diujikan adalah jenis beta corona, bukan virus SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab penyakit COVID-19. FDA bahkan mengeluarkan surat peringatan kepada beberapa perusahaan yang menjual produk yang tidak disetujui untuk mencegah ataupun mengobati COVID-19, seperti teh, minyak esensial, tincture, dan koloid perak. Terakhir adalah ivermectin. Ivermectin itu sendiri adalah obat untuk penderita infeksi cacing. Jadi ivermectin tidak dapat digunakan untuk melawan virus, termasuk SARS-CoV-2. Guys, aku udah negatif loh. Akhirnya Tar, aku ikut lega
Semoga kamu sembuh. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan? Gak dulu deh, kan pandeminya belum selesai. Lagian kalau kamu sembuh bukan berarti kamu nggak bakal kena COVID lagi, Tar. Oh iya, kata aku udah ada vaksin sih. Kita vaksin juga kali ya? Ngapain vaksin? Serem tahu. Katanya di dalam vaksin itu ada chipnya. Nanti kamu dilacak loh, Naura. Kalau aku sih nggak mau vaksin-vaksin. Tar, kamu selalu aneh-aneh deh. Lagian siapa yang mau ngelacak kita? Kita kan bukan siapa-siapa. Kamu dapat informasi dari mana sih, Tar? Vaksin itu perlu untuk mengurangi kemungkinan kita terpapar COVID-19. Dan orang-orang seperti kamu juga perlu, Tar. Walaupun kamu udah pernah terpapar, bukan berarti kamu sudah tidak bisa terpapar lagi. Faktanya, vaksin COVID-19 yang diciptakan bertujuan untuk melawan virus SARS-CoV-2. Menurut CDC, dalam semua jenis vaksin yang tersedia, tidak ada yang mengandung microchip untuk melacak aktivitas penerima vaksinnya. Vaksin-vaksin tersebut diciptakan untuk melawan virus. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh penerima vaksin. Yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, mengurangi risiko penularan. Yang ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dan yang terakhir, membantu mencapai herd immunity dengan melindungi orang-orang di sekitar kita. Kesimpulan 1. Hoax adalah kabar bohong yang sudah direncanakan oleh penyebarnya dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang salah pada sebuah kabar. Hal ini terdapat dalam pasal 1 tentang ketentuan umum. Mengutip 9 nilai-nilai Universitas Indonesia, seseorang harus memenuhi nilai-nilai tersebut. Penyebaran hoax tidak sesuai dengan nilai-nilai Universitas Indonesia. Hoax sangat bertentangan dengan nilai kejujuran atau honesty, keterpercayaan, tanggung jawab, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 7 ayat 1 tentang peserta didik, seorang mahasiswa Universitas Indonesia harus menghindarkan diri dari seluruh aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan, antara lain plagiarisme, penyebaran hoaks, perundungan atau bullying, dan kriminalitas. Sanksi yang diterima oleh seseorang yang menyebarkan hoaks adalah peringatan lisan atau tulisan, sesuai dengan SK Dekan pasal 10 ayat 2 tentang ketentuan sanksi. Lalu, bagaimana cara menghindari hoaks? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Kedua, cermati alamat situs. Terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Ketiga, periksa fakta yang perlu diamati perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Keempat, cek keaslian foto. Foto bisa diedit. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Kelima, ikut serta dalam grup diskusi. Di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoaks atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain.